Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rahma. Di sini aku bakalan ngajarin kalian terkait lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu himpunan. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait jenis-jenis himpunan. Yang pertama itu ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya semua objek pembicaraan. Himpunan semesta itu dilambangkan dengan S atau U. Lalu yang kedua ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dilambangkan dengan nol, dicoret, atau kurung kurawal saja. Sebagai contoh, himpunan bilangan bulat yang ganjil, di mana himpunan bilangan bulat yang ganjil, lalu ada X, di mana X kuadrat kurang dari 0, dan X adalah bilangan real. Lalu ada himpunan orang yang tingginya 100 cm. Lalu di sini ada yang ketiga, himpunan bagian. Diberikan himpunan A dan B. Jika setiap anggota A merupakan anggota B, maka dikatakan A merupakan himpunan bagian dari B. Dilambangkan dengan huruf seperti huruf C. Nah, di sini kita ada contoh untuk anggota himpunan A yaitu 1, 3, dan 5. Lalu anggota himpunan B ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka A bagian dari himpunan B. Kenapa? Karena di himpunan B juga terdapat ada anggota A tadi, 1, 3, 5. Seperti itu. Lalu untuk contoh selanjutnya, C yaitu A, B, C, 1, 2. Dan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi C bukan merupakan himpunan bagian B. Meskipun di situ ada 1 dan 2, tetapi huruf ABC-nya kan tidak ada di B. Jadi himpunan C bukan merupakan bagian dari himpunan B. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi. Nah, sifat-sifat operasi ini mungkin sama seperti sifat-sifat operasi matematika pada umumnya. Di himpunan pun juga ada yang namanya komutatif, yaitu di mana berlaku A gabungan B sama dengan B gabungan A. Dan juga A irisan B berlaku juga B irisan A. Lalu ada juga asosiatif, diberikan himpunan A, B, dan C. Maka berlaku A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan dari B gabungan C. Dan juga berlaku juga untuk A irisan B, lalu diiriskan dengan C, bisa juga dengan A irisan dari irisan B dan C. Lalu yang ketiga ada idempoten. Diberikan suatu himpunan A, maka berlaku juga A gabungan A sama dengan A, dan juga A irisan A sama dengan A. Lalu yang selanjutnya ada identitas. Diberikan suatu himpunan A dalam semesta S, maka A irisan S sama dengan S, dan juga A irisan S sama dengan A. Lalu yang kelima ada distributif. Diberikan himpunan A, B, dan C, maka A gabungan dari himpunan B irisan C itu cara penyelesaiannya masing-masing. Jadi kita semacam kali silang. Jadi A digabung dulu sama B, terus A digabung dulu sama C, lalu kita cari irisannya, seperti itu. Dan juga ada A irisan B gabungan C. Maka kita kali silang lagi, jadi kita cari dulu A irisan B-nya apa, lalu kita cari juga A irisan dengan C, lalu hasil dari kedua irisan itu kita gabung. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita kalikan silang ke dalam kurung. Lalu yang keenam ada komplementer. Diberikan suatu himpunan A dalam semesta S, maka A gabungan A komplement sama dengan S. Dan A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Lalu yang ketujuh ada dalil De Morgan. Diberikan himpunan A dan B, maka
A gabungan B komplement, itu kita jabarin dulu jadi A komplement dan B komplement, lalu kita cari irisannya. Atau bisa juga kita cari terlebih dahulu A dan B diiriskan, lalu kita cari komplemennya. Dan juga bisa kita cari A iris, A komplement, B komplement, lalu kita gabungkan. Seperti itu. Sekian penjelasan untuk materi, maka selanjutnya akan menjelaskan tentang latihan soal. Nah, yang selanjutnya aku bakalan ngejelasin latihan soal untuk pertemuan ke-9 ini. Diketahui dalam satu kelas yang berjumlah 70 orang, terdapat 15 orang yang menyukai basket, 45 orang yang menyukai bola, 35 orang yang menyukai keduanya, dan sisanya tidak menyukai basket maupun bola. Yang ditanya, berapakah jumlah siswa yang tidak menyukai keduanya? Nah, di sini berarti kita dapat menulis yang diketahuinya tadi jumlah siswa satu kelas itu 70. Maka 70 ini merupakan himpunan semesta. Maka kita tulis NS sama dengan 70. Lalu untuk siswa yang menyukai basket, kita lambangkan sebagai himpunan A yang berjumlah 15 orang. Lalu himpunan B adalah yang menyukai bola sebanyak 45 orang. Lalu di sini N irisan A, jumlah dari basket dan bola atau yang menyukai keduanya itu adalah 35 orang. Lalu yang kita cari C. C itu adalah orang yang tidak menyukai keduanya. Maka di sini kita udah mempunyai rumus pastinya di mana N semesta sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B ditambah NC. Jadi ini merupakan cara kita untuk mencari anggota atau jumlah anggota dari jumlah siswa yang tidak menyukai keduanya atau yang kita lambangkan sebagai C. Nah, di sini kita tinggal substitusi angka-angkanya, S itu tadi 70, maka 70 sama dengan A-nya 15, B-nya 45, irisan itu 35, dan C-nya kita ganti jadi X. 15 tambah 45, 60, 60 kurangi 35 itu 25. Maka di sini 70 sama dengan 25 plus X. Lalu X kita pindahkan, jadi 70 dikurangi 25. 70 kurang 25 adalah 45. Jadi jumlah siswa yang tidak menyukai keduanya ada 45 orang. Sekian penjelasan latihan soal untuk pertemuan ke-9 ini. Nah, itu tadi penjelasan materi dan latihan soal yang udah aku jelasin untuk pertemuan ke-9 ini terkait himpunan. Maka untuk bab himpunan, alhamdulillah sudah selesai. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan yang sudah aku sampaikan di pertemuan 8 dan pertemuan 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.